sekali waktu itu saya mencoba mengejar bis, ya. Ketika saya mengejar bis, terjatuh. Saya berpikir, apakah harus seperti ini gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arianto Widodo. Di sini saya selaku founder dan sekaligus direktur CV Mitra Mandiri 91. Usaha kami ini bergerak di bidang pengolahan makanan, yakni berupa tepung bumbu. Jadi usaha ini itu tepatnya mulai produksi perdana di 1 Desember 2009. Ya. Namun sebelumnya sudah kita lakukan produksi sebenarnya. Jadi begini ceritanya. Selepas saya resign dari salah satu PMA di Jawa Timur, saya mencoba produk ini. Kemudian dalam pengembangannya, karena butuh modal dan saya tidak memiliki itu, maka saya mengajak beberapa teman kuliah saya dulu itu untuk bersyirkah. Jadi ada 3 orang, 4 dengan saya. Kemudian mereka sharing modal, sementara saya sharing tenaga untuk mengelola usaha ini. Ya, jadi kemudian di 1 Desember 2009 itulah kita mulai dengan CV Mitra Mandiri 91. Saya sebagai karyawan, ya, ini menurut ya, pemikiran saya, itu rasanya jenuh, monoton. Ya. Yang saya rasakan, ini mungkin bisa subjektif ya, perasaan pribadi. Bisa dibayangkan misalkan datang jam 7 atau jam 8, pulang jam 4 atau jam 5. Belum nanti kalau overtime ada masalah. Kemudian saya di bagian produksi, ya. Jadi setiap permasalahan harus sampai selesai, karena nggak bisa kalau tidak selesai nanti akan mengganggu lini yang lain. Mau tidak mau itu yang harus saya lakukan terus, tiap pagi datang, kemudian begitulah aktivitasnya. Nah, saat akhir-akhir menjelang saya mau resign itu rasanya kok semakin semakin nggak nyaman bagi saya bekerja di hal seperti itu. Belum di situ ya, mungkin tidak saya pungkiri ya, mungkin ada konflik pribadi dengan pimpinan dan sebagainya, ya, sehingga semakin menguatkan saya. Ya. Satu hal yang mungkin cukup memberikan dorongan pada saya untuk segera resign itu pernah sekali waktu itu saya mencoba mengejar bis, ya. Sehingga saya mengejar bis, terjatuh. Saya berpikir, apakah harus seperti ini gitu loh. Ya. Dalam saya mungkin menjemput rezeki Allah dengan bersusah-susah seperti ini. Sementara saya masih ada tanggungan istri, anak di rumah gitu kan. Itu yang lebih menguatkan saya untuk segera mengajukan resign waktu itu. Setelah resign itu ikut di software house, jualan jajanan oleh-oleh, jualan susu kedelai, itu pernah juga, ya, macam-macam. Setoran nyetori ke rumah-rumah makan, ke toko oleh-oleh itu pernah juga, gitu ya. Namun terakhir kita waktu itu diingatkan oleh ibu saya. Ibu mengingatkan, kamu kan punya resep, kenapa nggak dicoba? Oh iya. Akhirnya saya dengan istri coba, ya udah kita jual. Waktu itu awalnya kita hanya menggunakan, kalau orang Jawa bilang apa? Panci blirik. Tahu ya? Panci blirik itu panci besar yang berundang-berundang itu loh, abu-abu itu. Kita aduk dengan 2 sendok sayur, kiri kanan saya pegang. Saya aduk bumbu itu. Gitu ya. Kemudian kalau sudah 3 panci, itu sudah lelah pasti. Akhirnya rasa sudah tidak merata ya, campur. Akhirnya, tapi saya dengan percaya diri, saya dengan istri, pokoknya dibungkus, mulai dari awal, kita nggak ada namanya trial. Bikin, bungkus, jual. Kalau ada yang tanya, berapa lama Pak untuk trial produk? Tidak berapa lama, sekali langsung saya jual. Akhirnya apa? Satu bilang Pak kasinan, Pak satu kurang asin. Wajar, karena nyampurnya manual gitu kan. Saya bilang, ya besok perbaiki. Bikin lagi,
besok kasih lagi. Sini bilang, oh sudah cukup. Itu pas itu aja kan, tidak ada perubahan sama sekali. Gitu kan. Saya mau berubah apanya? Saya nggak ada riset, ya kan? Sudah campur bumbunya itu, ikut campur. Namun itu aja, saya lakukan itu dan sejak awal kita nggak pernah namanya melakukan riset, coba kemudian buang katakanlah mungkin atau tidak digunakan. Tidak. Sejak awal saya bikin jual sudah. Nah sampai sekarang alhamdulillah seperti itu. Selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun Allah berikan kemudahan dan pernah juga ya itu saya rasakan tadi buyer atau customer saya yang rumah makan yang waktu itu dia mengambil porsi hampir 60% kapasitas produksi saya, itu 60% diambil oleh mereka dengan tanpa sebab. Mereka mengatakan, Pak besok kita stop, mulai minggu depan kita tidak mengambil produk Bapak. Siapa yang bisa membayangkan itu ya? 60% kita habis penjualan kita gitu ya. Ya mungkin kita anggap Allah berikan rezeki melalui rumah makan ini cukup sekian gitu ya. Kita tidak usah berkecil hati, insya Allah masih banyak. Qadarullah, tidak sampai 3 bulan, si rumah makan ini kembali menghubungi kita, Pak besok kirim lagi. Ya sudah, kita kirim. Saya nggak perlu mencari sebab kenapa mereka kemarin stop, kenapa sekarang mengambil lagi, gitu kan? Itu sudah mereka yang tahu. Akhirnya sampai sekarang kita menjalin kerjasama dengan baik dan terus berlanjut. Ya itu salah satu yang mungkin momen yang kalau dibilang tadi down ya sebenarnya cukup down, namun ya kita tadi kembalikan lagi ya mungkin rezeki dari rumah makan cukup sekian gitu ya. Namun alhamdulillah mereka akhirnya kembali lagi, ya, seperti itu. Ya memang kompetitor kita nggak main-main ya, giant gitu ya saya bilang. Jadi lebih lihat mungkin misalnya Ajinomoto, Sasa, Niwon, Masuka, Kobe itu yang sudah sekian puluh tahun, ya bahkan mungkin Ajinomoto sudah 100 tahun ada di Indonesia gitu kan. Ini tentunya kalau kita hanya bayangkan itu mungkin ya kecemasan, ketakutan dalam bersaing. Namun kita coba ya istilahnya kita ambil ceruk-ceruk kecil lah dari pemasaran, dari pasar tepung bumbu ini dengan cara kita menggunakan atau kita memiliki kekhasan dari segi rasa, pembeda di segi rasa. Bedanya apa? Ya, jadi kita rasa yang berbeda ini tentunya berasal dari bumbu-bumbunya gitu ya, dari pengolahannya. Nah, dari situ dan juga satu lagi tadi saya katakan kita coba mengumpulkan varian yang tanpa menggunakan penguat rasa MSG. Kalau dulu saya menjadi orang yang memperoleh gaji, saya dengan usaha ini ingin jadi orang yang memberi gaji ya, dan memberikan manfaat lebih luas. Karena tadi dengan keagenan reseller itu ya banyak atau tidak sedikit saudara-saudara kita yang ikut terlibat di situ. Ya, meskipun mungkin tidak besar, namun dari yang kecil inilah yang jadi menjadi keinginan saya memberikan manfaat pada orang lain. Ya, sekecil apapun itu mungkin. Ya, namun dari manfaat yang kecil ini, ya, harapannya tentunya mereka pun akan ikut mendoakan. Agen reseller, saya yakin mereka ingin mendoakan. Kenapa? Dengan kesinambungan usaha ini, tentu mereka juga akan ikut merasakan. Ya. Sehingga mereka pun, saya yakin, ya, mereka pun akan ikut mendoakan ya, dengan usaha ini. Nah, alhamdulillah dari situ sampai sekarang bisa berjalan. Bisa nggak sih ya saya bisnis ya? Karena saya seorang karyawan di bagian produksi. Bisa dibayangkan tidak ada ilmu bisnisnya. Namun dengan keyakinan kita awali, kita jalani, kita tekuni. Nah, ini yang harus menjadi ditekuni. Ya. Bisnis tidak akan bisa
besar tanpa ketekunan kita. Ya. Karena kami lihat terkadang sebagian sebentar sudah bosan, tidak bisa. Ya. Ketekunan Anda itu akan menentukan seberapa besar bisnis Anda. Itu saja sebenarnya. Ini beberapa produk kami yang mungkin nanti ada sebagian pemirsa ingin ikut memasarkan, itu bisa membuka web kami crispy.com ya. Crispy-nya seperti ini ya. Tulisannya crispy.com, di situ ada nomor WA marketing kami. Ya, silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menghubungi nomor tersebut jika ingin bekerja sama dengan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Punca Media yang telah meliput usaha kami. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.